Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang turunan numerik dengan pendekatan hampiran selisih maju dan mundur. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang persoalan turunan numerik. Persoalan turunan numerik adalah persoalan untuk menentukan hampiran nilai turunan fungsi f dari titik-titik yang diberikan pada soal. Yang mana sebenarnya turunan numerik ini ada 3 pendekatan ya. Yang pertama itu ada pendekatan hampiran selisih maju, lalu ada pendekatan hampiran selisih mundur, dan juga pendekatan hampiran selisih pusat. Namun pada video kali ini kita akan mempelajari 2 pendekatan saja, yaitu hampiran selisih maju dan juga hampiran selisih mundur. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hampiran selisih maju. Nah, pada hampiran selisih maju ini sendiri, sebenarnya rumus yang akan digunakan itu bisa dikatakan sama seperti rumus definisi turunan dengan pendekatan limit ya. Bisa dilihat dari kotak putih yang pertama yang di atas. Kita bisa lihat kalau rumusnya itu f x0 plus h dikurangi f x0 dibagi dengan h. Yang mana ini sama ya dengan rumus definisi dari turunan dengan pendekatan limit. Nah, artinya itu yang mana itu sama dengan F1 dikurangi F0 dibagi dengan H. Nah, kalau misal masih bingung, kita bisa sambil melihat grafik yang ada di bawah ini. Yang mana kita kan menggunakan 2 titik ya. Kita akan menggunakan 2 titik, yaitu X0 dan juga X1. X0 adalah titik yang nantinya akan kita cari gitu turunannya. Lalu X1 adalah titik yang ada di depan X0 dengan jarak sebesar H gitu. Nah, kedua titik ini nantinya akan dimasukkan ke rumus ini, yang mana f x0 plus H itu X0 plus H ini akan diganti dengan X1, lalu X0 tetap menjadi X0 dan nantinya dibagi H gitu. Nah, nantinya bisa langsung aja dimasukin titik-titiknya, yang mana f x1 itu sama dengan kayak y1 ya. Lalu f x0 itu sama aja kayak y0 gitu. Nah, nantinya dikurangin lalu dibagi dengan h. Kira-kira seperti itu ya untuk hampiran selisih maju. Oke, setelah ini akan dijelaskan mengenai pendekatan hampiran selisih mundur. Metode selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode hampiran selisih mundur. Yang mana metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode hampiran selisih maju dengan rumus sebagai berikut, yaitu turunan dari fx sama dengan fx dikurangi fx min h dibagi h. Dengan h sendiri merupakan nilai selisih antara titik satu dengan titik yang kedua. Untuk tafsiran geometri dari metode selisih mundur adalah sebagai berikut. Jadi kalau metode selisih maju yang kita pakai adalah X0 dan X1 dan nilai dari fx yaitu di Y0 dan Y1, maka dalam metode selisih mundur yang kita pakai adalah X0 dan X-1 dan ini diantaranya ada nilai H dan nilai fx yang dipakai yaitu ada di Y-1 dan Y0. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal aplikasi turunan numerik dengan hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 45 meter per second dan diasumsikan memiliki persamaan tinggi HT sama dengan min 5T kuadrat plus 45T, di mana T adalah waktu dalam detik dan H adalah ketinggian dalam meter. Hitunglah kecepatan bola setelah 1,5 detik menggunakan hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur dengan H sama dengan 0,0002. Seperti kita tahu, fungsi kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak. Nah, pada kasus kali ini, fungsi jaraknya adalah HT sama dengan min 5T kuadrat plus 45. Sehingga fungsi kecepatannya, yaitu VT sama dengan min 10T plus 45. Apabila kita masukkan T ke dalam persamaan ini, maka itu merupakan solusi eksaknya. Nah, yang akan kita cari sesuai permintaan soal, yaitu aproksimasi dari nilai tersebut,
dengan menggunakan hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur, yang rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, pada kasus kali ini, fx0 ini adalah fungsi jarak, yaitu ht, dan f aksen x0 merupakan turunan pertama dari fungsi jarak, yaitu fungsi kecepatan atau vt. Lalu hanya yaitu 0,0002, sehingga dapat persamaan sebagai berikut. Nah, di sini diketahui fungsi jarak, fungsi kecepatan, hanya dan t, yaitu 1,5 detik. Lalu di sini kita perlu mencari ht-nya untuk mencari hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundurnya. Untuk t 1,5 detik, lalu t min h, dan t plus h. Hal yang pertama, hampiran selisih maju dengan rumus Vt sama dengan Ht plus 0,002 min Ht per 0,002. Untuk T sama dengan 1,5, kita bisa langsung masukkan nilai-nilai yang sudah dapat di sini, sehingga dapatkan P1,5 sama dengan 29,999. Lalu, untuk hampiran selisih mundur, caranya sama, hanya rumusnya berbeda, yaitu Vt sama dengan Ht min 0,0002 per 0,0002. Kita juga tinggal masukkan nilai-nilai yang ada di sini. Untuk T 1,5, dapatkan P1,5 sama dengan 30,001. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana pengerjaan soal tadi menggunakan Excel. Yang pertama, kita perlu mencari Ht-nya untuk T yang dicari, yaitu 1,5. Lalu untuk T min H, dan untuk T plus H. Nah, di sini Ht-nya kita menggunakan rumus yang sesuai dengan soal, yaitu min 5 dikali T kuadrat plus 45 kali T. Lalu sama untuk T yang lain. Sini dapatkan Ht-nya sebagai ini. Lalu, kita juga bisa mencari solusi eksak dari Vt atau turunan pertama dari fungsi jarak tadi, yaitu fungsi kecepatan. Sini sesuai, kita tinggal masukkan nilai T-nya, yaitu 1,5. Lalu di sini, untuk mencari hampiran selisih majunya, kita menggunakan rumus Ht plus H min Ht per H. Lalu untuk hampiran selisih mundurnya, Ht min H per H. Lalu, di sini kita juga bisa mencari galatnya, yaitu selisih dari solusi eksak dan hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa galatnya untuk hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur itu sama, yaitu 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur memiliki tingkat akurasi yang sama dalam mengaproksimasi kecepatan bola.